Oke, hari ini kita akan belajar tentang QGIS atau yang sering disebut Quantum GIS ya. Jadi kalian kemarin saya harap sudah membuka-buka video yang ada di link yang sudah saya sampaikan untuk melihat seperti apa sih cara install, cara menggunakan Quantum GIS. Nah, Quantum GIS ini sendiri itu sebenarnya adalah salah satu dari software yang sering digunakan oleh orang-orang yang bekerja di dalam pemetaan. Jadi sebenarnya ada banyak software yang bisa kita gunakan ketika melakukan analisis. Sorry. Oke, sebalik. Nah, QGIS atau yang pertama kali disebut dengan Quantum GIS ini pertama kali dibuat pada tahun 2002 oleh seorang pengembang software dan dia mendapat project inkubator dengan nama Open Source Geospatial Foundation pada tahun 2007. Jadi mulai ada proyeknya 2002, kemudian dapat hibah proyek 2007. Nah, pada 2009 itu versi yang pertama dari Quantum GIS atau QGIS itu diluncurkan. Nah, pada tahun 2012, sekitar berapa tuh 4 tahun setelahnya 4-5 tahun setelahnya itu Quantum GIS ini berkembang sangat pesat sehingga bisa digunakan dalam 48 bahasa. Jadi termasuk bahasa Indonesia, kalian bisa baca tuh di websitenya ya, website Quantum GIS itu ada juga bahasa Indonesia. Nah, pada tahun 2013 si project ini meluncurkan versi yang kedua. Yang sebelumnya namanya Quantum GIS diubah menjadi hanya QGIS. Sehingga lebih mudah diingat oleh orang banyak. Nah, QGIS ini juga bisa digunakan di ponsel Android. Kalau misalnya kalian punya smartphone Android, itu bisa digunakan. Dicoba aja install di Google Apps atau tempat pendownload pengunduhan berbagai software kalian bisa cari. Nah, pada tahun 2017 QGIS ini bisa digunakan oleh berbagai operasi sistem. Jadi ada seperti yang dijelaskan sebelumnya pada kuliah ini atau kuliah aplikasi komputer tuh dijelaskan ya bahwa komputer itu sendiri punya berbagai aplikasi operasi. Misalnya Windows yang paling kita kenal, kemudian ada Linux, ada Unix, ada Mac. Ada Mac biasanya untuk komputer-komputer Apple. Nah, ini bisa digunakan semuanya. Jadi, apapun jenis komputer yang kalian punya, itu bisa digunakan sejak tahun 2017. Kemudian versi selulernya tadi yang bisa digunakan di Android atau handphone atau tablet, itu terus berkembang mulai tahun 2014. Nah, saya belum pernah mencoba juga membuka yang versi Android. Nanti kalian bisa coba-coba saja kalau tertarik untuk install, tapi dipastikan penyimpanan atau memori handphonenya cukup besar ya, karena dia lumayan berat juga aplikasinya. Nah, itu sejarah daripada QGIS itu sendiri. Apa sih fungsinya? Fungsi QGIS itu sudah jelas sekali ya, dia berfungsi sebagai suatu aplikasi sistem informasi geografis yang berbasis desktop. Nah, dia bisa menyediakan tampilan, penyutingan, dan analisis data. Dan bisa mendukung format data baik raster maupun vektor. Biasanya mungkin kalian bisa baca perkuliahan di awal-awal, data vektor itu terdiri dari titik, garis, dan poligon. Minggu yang lalu kita sudah belajar ya cara menampilkan titik, cara menampilkan poligon. Garis mungkin belum ya, karena saya belum dapat database-nya, mungkin nanti bisa saya tunjukkan kalau sudah ada database-nya. Nah, kemudian ada bentuk raster. Raster ini adalah bentuknya dari citra satelit atau citra foto udara, dia berbasis foto, tapi sudah punya georeference.
Jadi itu kelebihannya, bisa dianalisis juga. Nah, QGIS ini mendukung format-format data, bentuknya save file, coverage, kemudian personal geodatabases, DXF, MAVINFO, PostGIS, dan lain-lain. Jadi ketika misalnya kalian punya atau pernah menggunakan ArcGIS atau MAVINFO atau software yang lainnya, itu bisa dibuka di software QGIS ini. Jadi nggak usah takut kalau kalian punya data menggunakan software lain, bisa dibuka di sini karena formatnya ada berbagai macam yang bisa dibuka di sini. Nah, dia juga mendukung sumber-sumber data eksternal, itu fungsinya. Kalau adik-adik semua yang pernah menggunakan software yang lain selain ini atau selain QGIS menggunakan software misalnya ArcGIS ya, itu perbedaannya adalah bisa kita lihat ada dua, sebenarnya ada banyak perbedaannya, tapi di sini saya fokus hanya dua saja perbedaannya ya. Ada dua perbedaan. Yang pertama, kalau QGIS itu bentuknya open source, artinya dia tidak berbayar atau gratis, tapi dibatasi oleh aturan dalam GNU atau ada lisensi tersendiri. Nah, tidak berbayar di sini artinya bukan sama sekali gratis, tetapi kalian nanti juga bisa sebenarnya mendonasikan dana untuk website ini. Biasanya ada, kalau nggak salah coba buka websitenya, itu ada tombol untuk donasi. Jadi itu berguna untuk mengembangkan software ini ke tahap selanjutnya. Sedangkan ArcGIS yang kita kenal itu dari perusahaan Esri, biasanya Esri ArcGIS yang mayoritas digunakan di kita, yang banyak digunakan karena ini softwarenya sudah lebih dulu dari QGIS, dia berbayar. Jadi kalau kalian sekarang, saya nggak tahu kalian punya atau tidak yang ArcGIS ya, atau pernah menggunakan di mana, tapi kebanyakan yang ada di Indonesia itu adalah crack atau ilegal ya, jadi tidak asli, karena kita sering menggunakan software-software yang tidak asli. Sebenarnya tidak boleh ya. Kalau misalnya yang asli ArcGIS dari Esri ini harganya lumayan ya, harganya lumayan. Kemudian dia hanya bisa digunakan lisensinya tuh untuk satu komputer. Jadi satu komputer, kemudian beli lagi untuk menambahkan lisensi yang lainnya. Biasanya dia datang dengan apa namanya tambahan berupa dongle. Dongle itu seperti flash disk, kalau harus dikonekkan ke laptop, kalau tidak dikonekkan dia tidak bisa jalan, biasanya seperti itu. Nah, itu ArcGIS. Sedangkan QGIS kita tidak perlu apa-apa, hanya kita install, kita download, kita install, udah seperti itu ya. Nah, kelebihan lainnya atau perbedaan lainnya antara QGIS dengan ArcGIS Desktop, ini QGIS itu tadi yang sudah saya sampaikan, dia bisa dijalankan di hampir semua sistem operasi, misalnya Windows, Macintosh, macOS, Linux, dan juga bahkan Android. Nah, untuk sistem Windows-nya dia bisa menggunakan yang 32 bit atau yang 64 bit. Jadi kalau kalian misalnya sekarang kan yang sering digunakan nih komputer-komputer misalnya yang berbasis Windows dan Macintosh. Kebetulan saya sekarang pakai yang versi Macintosh. Nah, itu kita bebas bisa menggunakan QGIS. Sedangkan kalau ArcGIS ini sangat sulit sekali karena dia hanya bisa bekerja pada sistem operasi Windows. Jadi kalau seperti saya, laptopnya MacBook, itu tidak bisa menggunakan ArcGIS. Kalau saya mau menggunakan, saya harus menginstal software tambahan berupa apa namanya desktop Windows. Nah, itu cukup menyulitkan. Kalau misalnya saya itu tidak punya apa namanya, tidak punya laptop yang memorinya besar gitu kan, karena harus double jadinya sistem operasinya double Windows dan Macintosh, sehingga itu sangat menyulitkan. Nah, sedangkan QGIS saya bisa gampang install, dia menyesuaikan dengan operasi sistem yang kita gunakan. Nah, itu kelebihan daripada QGIS, sehingga untuk mahasiswa
Saya rasa sangat mudah sekali untuk menggunakan QGIS karena selain dia legal, gratis, dan juga lebih simpel dibandingkan ArcGIS. Nah, kalian saya rasa beberapa minggu yang lalu sudah saya sampaikan untuk download atau mengunduh software QGIS dari websitenya sendiri. Nah, websitenya seperti ini. Kalian tinggal klik ketik di Google Chrome atau Google Search atau searching engine yang lainnya, coba klik QGIS, dia akan muncul seperti ini, QGIS website. Nah, kalian bisa pilih bahasanya di sini, mau bahasa apa gitu, ada beberapa bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Ketika kita akan menginstal, kita klik saja di for user-nya ini, for user saja, klik saja. Nah, sekarang yang terakhir ini adalah versi terbaru, itu QGIS 3.16, namanya Hanover. Jadi ini versi terbaru. Kelemahannya, kalau tadi saya tunjukkan kelebihannya ya Quantum GIS, kelemahannya kalau QGIS ini dia selalu update. Nah, ketika dia selalu update, kalau komputer atau laptop kita tidak update operasi sistemnya, biasanya sering terjadi crash atau hang karena dia menggunakan sesuatu yang baru sedangkan kita masih operasi sistem yang lama. Jadi memang sedikit menyulitkan untuk komputer-komputer yang ada di kita. Kemarin ada beberapa adik-adik yang bilang harus install lagi ulang Microsoft Windows-nya gitu ya. Karena kalau kita mau menginstal QGIS ya harus selalu update seperti itu. Nah, memang agak sedikit menyulitkan untuk kita yang ada di Indonesia yang tidak terbiasa update. Tapi kalau untuk orang-orang yang di luar, karena biasanya mereka menggunakan software yang update otomatis dari begitu koneksi WiFi seperti smartphone itu update-nya otomatis sehingga tidak perlu update dengan secara manual lagi. Nah, ketika kalian klik for user atau untuk pengguna tadi, di situ ada berbagai pilihan ya, ada unduh QGIS, ada catatan perubahan visual, ada materi pelatihan, ada dukungan ini donasi kalau kalian mau donasi dan macam-macam ada di sini, ada buku juga. Nah, kalau kalian mau mengunduh tinggal klik unduh, kemudian klik dia otomatis nanti tinggal kalau sudah terunduh tinggal diinstal saja di komputer laptop masing-masing. Tapi ya tadi catatannya, laptop atau komputernya menggunakan operasi sistem yang baru ya atau update seperti itu. Nah, itu adik-adik. Nah, kemudian kalau kita mau belajar lebih dalam, karena di sini kan kita hanya belajar sebentar ya nanti. Mungkin adik-adik kemarin udah baca video, lihat video atau baca beberapa informasi tentang QGIS. Nah, sebenarnya kalian bisa langsung download training manualnya dari ini, tapi di sini sayangnya saya lihat-lihat tidak ada bahasa Indonesia untuk training manualnya, hanya bahasa Inggris, hanya bahasa Brazilian, Portugis, Prancis, Jerman, dan Czech. Jadi tidak ada bahasa Indonesia, walaupun websitenya ada bahasa Indonesia, tetapi materi pelatihannya tidak ada bahasa Indonesia. Itu mungkin untuk kita di Indonesia cukup menyulitkan. Hanya kalian harus belajar bahasa Inggris untuk tahu. Gitu. Atau kalau tidak mau, ya tadi lihat di YouTube. Ada banyak sekarang, saya lihat kemarin tutorial menggunakan QGIS di YouTube. Mungkin lebih bagus yang dari saya ajarkan ke kalian. Jadi silakan kalian bebas mengembangkan diri saja. Kalau sudah tahu cara install atau sudah punya software ini. Seperti itu. Tuh. Jadi ketika kalian sudah menginstal, kemudian kan akan muncul ikon QGIS. Nah, ikon QGIS kalian klik, buka 2 kali, tampilannya akan jadi seperti ini. Tampilannya akan seperti ini. Nah, saya rasa di Windows juga sama ya, karena saya pakai versi Mac OS, operasi sistem, jadi seperti ini tampilannya. Jadi kalian bisa lihat ini, ketika kalian membuka akan muncul seperti ini, masih kosong ya, tidak ada apa-apa. Sebenarnya kalian kalau mau belajar bisa klik-klik saja untuk lihat. Nah, saya nggak tahu apakah ini bisa menggunakan bahasa Indonesia atau hanya bahasa Inggris, karena saya tidak pernah menggunakan yang versi bahasa Indonesia ya, versi bahasa Inggris. Nah, ini adalah ketika kalian membuka aplikasinya.
saat kalian mau kerja, karena nanti kita akan belajar bekerja dengan QGIS ya. Kita akan membuka beberapa dataset, baik data titik, garis, maupun poligon, atau membuat layout peta. Nanti saya coba ajarkan pelan-pelan ya, yang simpel-simpel saja untuk kalian. Supaya kalian bisa ikuti nanti di rumah atau diikuti juga saat ini bisa. Gitu ya. Jadi seperti ini tampilannya ketika kalian membuka, yang penting harus ada datanya. Datanya kalian simpan di mana, nanti datasetnya simpan di mana, dicari. Misalnya di folder apa, bagusnya dibikin di satu folder supaya kalian bisa mencarinya lebih gampang. Itu membuka dataset. Nah, itu. Jadi harapannya sampai di sini kalian udah belajar ya kemarin dari video yang sudah saya tampilkan di link website-nya itu. Sekarang saatnya kita akan mencoba-coba nih, mencoba-coba untuk belajar apa QGIS software-nya. Saya buka software saya dulu ya. Kalau kalian mau di rumah sambil membuka software-nya, silahkan dicoba saja. Kita buka, kita klik sampai dia kebuka. Memang agak lama. Supaya sampai terbuka tuh tergantung memori komputernya ya. Kalau memorinya besar, cepat dia. Kalau memori otaknya kecil, lambat dia. Nah, ini saya share ke kalian ya. Ini adalah tampilan daripada software QGIS punya saya yang tadi saya tunjukkan sebelumnya. Nah, di sini saya sudah punya beberapa project sebelumnya karena saya terbiasa menggunakan QGIS untuk bekerja pembuatan peta. Tapi kalau kalian yang belum pernah menggunakan, biasanya dia kosong seperti ini. Nah, sekarang kita mau coba-coba lihat ya. Ini buat apa sih? Nah, ini ada beberapa icon di sini. Yang paling sering digunakan adalah ini, layer vektor, dan mungkin layer raster tidak terlalu sering kalian gunakan. Yang vektor tadi adalah bentuknya biasanya SHP, titik, garis, dan poligon. Sedangkan untuk raster biasanya bentuknya TIFF. Jadi atau bentuk lainnya adalah yang langsung dari citra satelit atau dari foto udara. Kemudian kalau kalian misalnya punya CSV atau data tabel yang sudah punya koordinatnya, biasa menggunakan ini, yang koma, yang add delimited text layer. Jadi ini bisa digunakan. Jadi umumnya hanya 3 yang paling sering digunakan, add vector layer, add raster layer, dan add delimited text layers. 3 itu yang paling sering digunakan. Akan tetapi, kalau kalian sudah punya project sebelumnya nih, misalnya kalian udah terbiasa menggunakan software ArcGIS, kalian juga bisa membuka projectnya di sini. Gitu. Projectnya, ini saya buka ya. Sorry. Kita tutup dulu cancel. Ini di sini. Biasa bukanya di sini, kemudian kita cari di mana misalnya kita menyimpan. Contohnya misalnya nih saya udah punya project sebelumnya di sini. Saya simpan di folder BRG. Saya klik misalnya ini ada beberapa. Jadi dia akan muncul seperti ini. Ada beberapa, misalnya saya pilih saya mau lihat di sini. Misalnya di sini yang tentang judulnya KHG KS. Saya mau buka projectnya ini yang sudah jadi ya, adik-adik, yang sudah jadi semuanya, jadi satu projectnya. Nah, dia akan muncul seperti ini, akan jadi seperti ini. Dia muncul seperti ini, cukup lambat. Nah, misalnya ini petanya punya saya ya, kalian masih belum punya karena belum saya berikan, nanti saya berikan, nggak apa-apa. Seperti ini. Nah, pertama kali dia muncul tidak seperti ini, tidak berwarna-warni seperti ini, tapi kita atur nantinya. Nanti saya coba ajarkan. Ini saya hanya coba mengajarkan membuka tadi ya. Kalau kalian punya data sebelumnya, jadi bisa dibuka langsung. Saya tutup lagi. Oke, karena ini ya. Create.
Saya mau simpan dulu, ada beberapa data untuk kalian praktikum. Oke. Saya simpan dulu data karena ini saya tutup lagi. Adik-adik kalau kita tutup, tinggal klik di ujung sini, di bagian atas, ini new. Gitu. Kita mau buat project yang new. Nah ini, jadi ini projectnya yang baru, kosongan seperti ini. Yang pertama kemarin saya pernah memberikan ke kalian ini ya, titik ya. Titik survei. Kita coba buka di sini titik surveinya dalam bentuk KML ya. Waktu itu saya berikan ke kalian, mudah-mudahan kalian bisa open. Ini open, ternyata ada beberapa titik seperti ini ya. Ada beberapa titik. Ini namanya data vektor ya. Data vektor bisa KML, bisa KMZ, bisa SHP tadi atau MAV info. Nah, ini ada titik-titik seperti ini, tapi apa ini maknanya? Kalau kita di Google Earth kemarin, kalau begitu kita membuka ini kan langsung tuh dia mengarah ke lokasi-lokasi tertentu, tapi dengan QGIS dia belum. Nah, kalau kalian mau lihat lokasinya peta mirip Google Map atau Google Earth yang ada di Google, kalian harus terkoneksi dulu dengan internet atau WiFi. Nah, di sini misalnya kalau kita mau menggunakannya, saya coba tampilkan namanya OpenStreetMap. Jadi OpenStreetMap ini harus memang terkoneksi dengan internet ya. Nah, seperti ini aja. Ternyata titik-titiknya ada di sini. Kemudian ada lagi di mana? Di sini ya, ada dua. Ada di wilayah dekat Kalampangan, kemudian ada di sekitar Palangkaraya titik-titiknya. Nah ini yang kalau tidak salah kampus ya kemarin ya. Kalau kita mau memperbesarnya, kita klik zoom in, kita drag. Mungkin kalian tahu drag ya. Coba ditarik seperti itu untuk melihat di mana posisinya. Oh ternyata di sini. Nah kita bisa melihat titik-titiknya ada di beberapa lokasi. Kalau kita mau ganti warna, karena kayak warna biru ini tidak kelihatan ya, tidak kelihatan warna biru. Kita mau ganti warna, tinggal klik 2 kali di sini ya. Ini di sininya, ini kan ada 2 nih layernya. Kemudian kita klik yang di titik, klik 2 kali cepat sampai keluar window seperti ini. Nah, kita mau ganti warna, kita lihat di sini kan ada maker, ada simple maker. Klik aja simple makernya. Sini ada warna macam-macam nih. Saya misalnya mau warna merah supaya kelihatan yang fill-nya, kemudian yang outline-nya juga warna merah. Saya coba, terus saya mau juga apa? Ini tadi kan kalau itu titik ya, saya mau mungkin gambarnya bentuk gini, elips ya. Saya klik, dia akan muncul seperti ini jadinya, titik-titik seperti ini. Nah, ini data yang kita punya kemarin yang sudah saya kasih ke adik-adik semua. Ini sekitar kampus ya, bisa kelihatan kalau kita menggunakan OpenStreet. Kalau kita hilangkan OpenStreet-nya, tidak tahu ini di mana ya, kita nggak ngerti. Untuk orang awam itu agak susah. Nah, saya buat aja di sini ya, biar ada. Kemudian lagi kemarin juga sudah saya berikan ke kalian peta administrasi Palangkaraya kalau nggak salah ya. Kita buka yang kemarin, ya, admin Palangkaraya New, batas admin Kabupaten Kota Palangkaraya, bukan kabupaten sebenarnya kota. Nah kita buka aja, kita buka karena posisinya dia tidak kelihatan di sini kalau kalian ini, jadi titiknya nggak kelihatan, maka titiknya ini kita tarik naik ke atas supaya kelihatan. Kemudian supaya kelihatan yang posisinya kita klik ini ya, ini zoom out sebenarnya, zoom out untuk melihat semua lokasi. Nah ini ada beberapa titik, ternyata ada beberapa titik yang kemarin di luar Palangkaraya, ini ada di Palangkaraya. Ini kita
setiap mau kerja, jangan lupa adik-adik mau kerja di layer yang mana. Ini layer namanya ya, atau lapisan. Kalau kita mau kerja di batas admin, kita klik yang batas admin sampai biru. Untuk kita mau merubah warna, karena kan di Palangkaraya ini ada beberapa kecamatan ya, kelurahan kecamatan. Kita mau biar nggak monoton nih warnanya, saya mau warna berwarna-warni misalnya. Ya kita buka aja, kita pilih di sini. Ini ada karakterize namanya. Kemudian kita pilih karakternya, kita mau berdasarkan apa? Kecamatan kah? Mau kecamatan atau mau desa? Atau desa atau kelurahan? Nah, saya cukup mau yang kecamatan misalnya. Tinggal klik kecamatan di kolom ini, kemudian klik classify. Nah, dia ada warna-warni. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 kecamatan di Palangkaraya ya. Nah, dia klik aja oke. Kemudian ini jadi warnanya berbeda. Jadi warna yang sama ini satu kecamatan. Ini kecamatan Rakumpit, kemudian Bukit Raya, kemudian ini Jekan Raya, kemudian Pahandut, kemudian ini Sabangau. Itu perbedaan. Jadi titik Universitas Palangkaraya di mana sih yang kemarin mau kita lihat? Coba kita cek. Kita zoom in ya, zoom in. Masuk mana dia? Oh, dia masuk warna yang sama, ini warna kuning hijau ya. Di Jekan Raya, berarti di Kecamatan Jekan Raya di sini. Nah, itu. Jadi kita bisa buat petanya. Sudah lengkap nih. Kemudian saya mau tampilkan ada lagi, kalau nggak salah tadi apa ya? Saya mau masukkan ada sungai apa kanal? Sungai ada ya? Browser. Oke. Sungai. Sungai ada ya? Oh ada, nanti kita bikin satu-satu aja kalau gitu. Kita bikin yang Palangkaraya dulu yang pertama ya. Ini Palangkaraya kita mau bikin titik-titik ini tadi. Ini bisa kita tutup sebenarnya. Kemudian kita ganti namanya. Kalau kalian mau ganti nama, tinggal ini tab enter, kemudian ganti nama, misalnya titik pengamatan judulnya, ganti ini batas administrasi. Nah ini jadi ada ini ya, ada dua. Kemudian saya mau menunjukkan lagi yang pulang pisau ya, poligon pulang pisau, supaya kita lihat dua kondisi. Cari dulu datanya. Saya cari dulu di sini. Nah, admin kapus yang bisa mana ini admin fokus. Nah ini ada admin fokus. Ini saya mau buka yang pulang pisau lagi ya. Depan saya kita lihat besarnya seperti ini. Ternyata pulang pisau ya. Kalau ini Palangkaraya tadi, ini adalah pulang pisau. Nah titik yang merah ini ada di perbatasan Kalampangan ya. Perbatasan situ. Ya. Kita sama seperti Palangkaraya, ini kita turunkan ya biar titiknya yang di atas.
kita mau buat warna-warni juga ya supaya enak gampang mengidentifikasinya. Nah, kita buka categorize, kemudian cari nama kecamatan, kemudian classified. Nah, ini banyak kalau di pisau tuh banyak apa kecamatan ya. Kita mau warnanya apa sebenarnya bisa diklik di sini di color ramp. Bisa pindah macam-macam warna, misalnya kita mau warna kayak gini atau kita mau warna random tadi, kita coba, saya coba yang purple ya, ini. Nah, ini muncul nih, misalnya ini agak susah tapi ya karena warnanya mirip-mirip gini, pakai yang random aja. Kita cari yang random saja. Oke, ini random ya, warnanya random untuk yang pulang pisau. Ini ada berapa nih? Ada kecamatannya, ada Banamatinggang, Basarang, Bukit Basarang ini sebelumnya. Ini karena peta lama ya 2012, sebenarnya Basarang masuk di Kapuas. Kemudian ada Bukit Tunggal, ada Kahayan Hilir, dan segala macamnya. Kalian bisa mengidentifikasi warna-warna, nama-nama warna ini berdasarkan legenda di sini. Nah, sekarang kalau tadi kita udah lihat titik pengamatan, sekarang kita mau lihat data yang berbentuk layer ya, berbentuk line, bukan layer line. Kalau tadi ini tadi sudah saya simpan kalau nggak salah. Ini ya. Nah, karena ada ya. Coba di sini ada yang ada. Kayaknya tidak tersimpan ya. Oh ini ada kanal, Oke, saya open. Nah ini kanal nih, karena warnanya kalau abu tidak kelihatan ya. Kita mau pertegas warnanya, kita kasih hitam ya, hitam, kemudian tebal. Kalau mau mempertebalnya tinggal di pen white nih, kalian tinggal klik. Ini jadi kelihatan nih, ternyata bentuknya seperti ini. Nah, kita tutup, nah seperti ini bentuknya kanal ya, kanal-kanal. Ini garis namanya. Saya ulangi lagi, ada bentuk data yang kalian pelajari sekarang. Ini adalah titik, kemudian ini adalah garis, ini adalah poligon. Kalau dia bersambung ini namanya poligon. Jadi ada 3 data yang ada kita gunakan pada hari ini. Oke. Ini nggak terlalu kelihatan ya hitam ya, saya ganti lagi warnanya aja. Biar kelihatan warna apa ya? Biru. Biru. Oke. Nah, biru biar kelihatan. Oh, tapi biru nggak kelihatan gitu. Nah, ini bawa warnanya. Kalau kalian mau bawa warnanya bebas saja ya. Tapi harus disesuaikan juga. Ada sebenarnya kaidah-kaidahnya di materi sebelumnya, nanti kalian bisa baca. Jadi kita sudah punya lengkap nih. Sudah punya poligon, sudah punya garis, sudah punya titik datanya. Sekarang kita mau bikin peta. Kalau kemarin kan gampang ya dengan Google Earth, tinggal klik-klik-klik sudah jadi petanya. Peta apa namanya, peta JPEG-nya. Nah, kalau kita mau buat yang di QGIS, kita harus buka ini dulu. Ini new print composer. Klik ini akan muncul seperti ini. Kita kasih nama misalnya peta 01. Harusnya lupa. Nah, dia akan muncul seperti ini lagi. Nah, di sini yang perlu banyak belajar di sini nanti kalian ya.
Nah, ini untuk kalian bisa menampilkan sharing-sharingnya, share. Bisa nggak kebuka share-nya? Saya tutup dulu ya, stop share dulu. Saya buka lagi, QGIS. Kelihatan ya, munculnya seperti ini. Kemudian kita pilih ini. Pilih klik yang ini, gambar ini. Kemudian di drag seperti ini. Ditarik, di drag atau ditarik. Nah, kelihatan nih petanya yang di sebelumnya. Tinggal kalau mau kita atur, kita menggunakan ini move item contents. Kita pakai ini, bisa mengatur ke kiri ke kanan, ke depan belakang. Seperti ini, misalnya kita mau di sebelah sini aja gambarnya. Seperti ini, terus nggak terlalu besar juga, kita bisa klik di sini lagi ya. Kalau tadi klik di sini, kemudian untuk mengecilkan frame-nya, kita klik di sini, kita kecilkan segini aja misalnya. Oke, sorry, saya atur-atur lagi. 200. Jadi harus kita atur-atur, memang agak sedikit susah kalau dengan ini kita harus mengaturnya supaya pas gambarnya, misalnya seperti ini contohnya. Ini sudah pas ya, kita atur-atur skalanya, kalian bisa atur-atur di sini skalanya, atur saja ada skala berapa, misalnya mau berapa. Nah, kemudian saya mau menambahkan item lainnya berupa legenda, jadi klik aja di sini, klik legend, add new legend, drag di sini. Nah, dia muncul seperti ini, banyak legendanya ya, panjang legendanya, seperti ini. Oke. Nah, terus tadi kita mau supaya lebih jelas kelihatan, kita mau tambah frame, tinggal tarik ke bawah itu ada frame, jadi ada frame-nya seperti ini. Ini udah jadi ini. Kemudian peta itu selain ada legenda, ada gambar, ada juga skala. Jangan lupa nih add skala, ini ada skala di sini di bawah legend, add scale bar. Tinggal di bawah ini kita tambah, atau di atas lah ya, di atas kita tambah scale bar, misalnya ya secara otomatis buat seperti ini. Contoh saja, bagusnya di bawah aja. Saya tidak terlalu suka di situ, saya tarik aja. Nah, seperti ini. Kalian bisa lihat nih, sudah ada skalanya, sudah ada legendanya. Legendanya kita mau bikin frame lagi, tinggal klik di legendanya, ada frame tulisannya, bisa ada muncul frame seperti ini. Kemudian saya mau nambah, biasanya harus ada mata angin ya. Mata angin tuh di sini, nambahnya add arrow. Ini tambah di sini di bawah, misalnya saya atur-atur dulu ya. Nah, seperti ini udah jadi petanya. Jadi petanya ada keterangannya, yang warna-warni ini kecamatan, kemudian ini yang Palangkaraya, ini yang Pulau Pisau, ini kanal tadi, ini titik. Nah, kita bisa lihat di sini teratur, udah jadi petanya. Sekarang kita mau mengekspor jadi namanya jadi JPEG. Nah, untuk jadi JPEG kita harus cari, lihat di sini, ini ada beberapa pilihan ya adik-adik. Ini ada export as image, ini ada export as SVG, ada export as PDF. Terserah kalian mau yang ini yang JPEG, image atau yang PDF. Misalnya saya lebih senang yang image. Nah, kita klik. Ini hampir mirip aja kayak Google Earth kemarin. Kita simpan di mana? Misalnya saya simpan di desktop, peta 01 misalnya saya simpan di desktop.
Ini ada JPEG ya, ada JPEG, ada JPG, ada JPEG, ada PNG, dan lain-lain, bisa pilih. Kemudian di save. Di sini resolusinya bisa kalian atur. Ini yang standar. Kalau kalian mau lebih terang, gambarnya misalnya ditambah jadi 500. Misalnya. Kemudian di save saja. Save, tunggu prosesnya sampai jadi beberapa menit. Biasanya tergantung komputer kalian. Berapa lama jadinya itu. Kalau misalnya sudah, saya tutup ini ya. Tutup stop sharing. Saya coba buka, bagikan kalian share di mana nih? Saya buka ini dulu. Saya buka desktop saya. Sudah ada belum ya? Oh, ada. Nah, ini saya nyimpannya tadi di desktop ya. Di desktop saya, desktop finder seperti ini. Nah, ini saya ada di sini. Ini namanya peta 01 ya. Mudah-mudahan terlihat oleh kalian semua. Nah, ini jadinya seperti ini petanya. Kalau kalian mau rapikan, tinggal rapikan, terus biasa saya crop supaya lebih bagus. Nah, jadi sudah petanya. Tinggal di save saja. Ini adalah peta hasil yang kita buat tadi. Nanti kalian bisa coba-coba di rumah. Saya kasih datanya, data set seperti kemarin ya. Kalian coba supaya sampai jadi peta seperti ini. Tinggal kita tutup. Kalau sudah jadi peta, berarti sudah selesai pekerjaan kita. Oke, mana QGIS-nya tadi? Ini ya, saya stop sharing ya. Stop sharing. Nah, itu tadi. Jadi, peta yang kita buat itu sudah ada hasilnya, sudah jadi, gitu ya. Itu sangat gampang sekali kan? Jadi kalian bisa coba-coba pada hari ini, nanti sore, nanti selesai ini saya akan bagikan datanya untuk kalian ya. Ini jangan lupa disimpan. Kemudian kalau kalian simpan ya tadi filenya ya, simpan di mana? Misalnya saya mau simpan di desktop, namanya peta tes 1. Ini simpan project-nya ya, project QGIS-nya supaya kita bisa buka nanti lagi. Nanti saya contohkan lagi sebentar. Saya save, simpan dulu. Saya tutup semua, tutup. Oke. Kemudian saya mau buka lagi ya, buka lagi. Tadi saya simpan di desktop. Ini ada peta tes. Ini bentuknya QGIS. Saya buka, klik 2 kali. Saya mau buka peta yang tadi lagi setelah saya selesai kerja. Nah, ini kalian bisa lihat. Bisa lihat contohnya ya. Sampai dia kebuka, memang agak lama, harus sabar. Kalau dalam membuat peta, tidak bisa tergesa-gesa. Jadi orang-orang yang bikin peta harus sabar. Ini filenya ya yang kita buat tadi. Nih. Bisa kita buka kembali, asal kita simpan ya, jangan lupa menyimpan. Jadi kalian menyimpannya harus di mana, ingat, mau di desktop, mau di dokumen, mau di folder mana, yang penting harus disimpan dengan baik ya. Nah, itu pada hari ini yang kita pelajari, harapannya adik-adik bisa belajar di rumah sendiri nanti atau besok atau lusa. Dan jangan lupa minggu depan hari Senin kita akan ada UTS dari saya. Setelah itu kan ganti dosen yang lain. Nanti saya sampaikan linknya lewat WA, lewat WhatsApp group, link untuk UTS. Jadi kalian harus belajar materi-materinya, belajar prakteknya juga, supaya nanti siapa tahu ketika kita tidak ada ujian praktikum ya, kita hanya ujian materi, tapi materinya termasuk materi praktikum. Jadi pelajari teori-teorinya, barangkali ada di sana, nanti masuk di dalam UTS. Nah, sekarang saya rasa kalau semuanya sudah selesai, berarti kan kita sudah selesai nih buat proyek petanya dengan QGIS. Semoga kalian bisa belajar lagi. Sebentar saya akan kirim link absen ya untuk hari ini. Dan nanti kalian coba-coba lagi sampai bikin peta yang tadi ya. Bikin peta dalam bentuk JPEG atau bikin layout. Nah, saya rasa kalau misalnya semua sudah ikut di sini dan sudah bisa memahami mengikuti perkuliahan ini, saya cukupkan sampai di sini karena sudah 1 jam ya.
Biasanya 1 jam itu kuotanya 1 giga, lumayan banyak buat kalian ya. Jadi nanti coba di rumah aja supaya tidak lihat saya panjang lebar ya adik-adik semua. Nanti juga saya upload video ini di linknya. Jadi kalian nggak usah khawatir, bisa belajar berulang-ulang. Jadi nggak hanya ini supaya bisa besoknya belajar lagi ya, dicoba sampai bisa. Nah, saya rasa hari ini karena sudah 4:30 ya, semuanya udah pada mau istirahat, mau sholat. Saya cukupkan sampai di sini perkuliahan hari ini. Nanti saya informasikan lagi lewat WhatsApp untuk link videonya dan link absensi ya. Jangan lupa absen juga. Nanti kelupaan absen dibilang nggak hadir ya. Oke, selamat sore adik-adik semua. Selamat sore, Bu. Terima kasih, Bu. Sampai ketemu lagi ya. Jangan lupa minggu hari Senin ya UTS ya. Nanti saya sampaikan linknya. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih.